Berkah Maulid Nabi. Siksaan Abu Lahab diringankan karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jika Abu Lahab yang kafir diringankan siksanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka beruntunglah kaum muslim yang mencintai Rasulullah dan bergembira atas kelahiran beliau. Rabiul Awal adalah bulan yang dinanti-nantikan para pencinta Nabi Muhammad. Sebab pada bulan inilah sang pembawa cahaya dilahirkan ke dunia. Setiap bulan Rabiul Awal kita sering mendengar kisah ini disampaikan di berbagai majelis dan perayaan Maulid Nabi. Kisah ini menceritakan siksaan Abu Lahab yang diringankan Allah sebab kegembiraannya dengan kelahiran Nabi. Para ulama menyebutkan kisah ini dalam kitab-kitab hadis. Dikisahkan, Abu Lahab pernah memerdekakan budaknya Suwaibah ketika ia menyampaikan berita kelahiran Nabi. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Abu Lahab dalam mimpinya setelah wafatnya Abu Lahab. Dalam mimpinya, Ibnu Abbas menanyakan kepada Abu Lahab tentang keadaannya. Maka Abu Lahab menjawab, "Setelah aku wafat, aku tidak melihat akan adanya suatu kebaikan yang menghampiriku kecuali aku diberi minum dan diringankan siksaku setiap malam Senin, sebab aku memerdekakan budakku Suwaibah." Sumber kisah yang menerangkan diringankannya siksa Abu Lahab adalah hadis berikut. Berkata Urwah, Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Pada waktu itu Abu Lahab membebaskannya. Lalu Suwaibah pun menyusui Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata padanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Hadis di atas diriwayatkan banyak dari para ulama hadis dan ulama sejarah. Di antaranya, 1. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. 2. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya. 3. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya. 4. Al-Hafiz Al-Baghawi dalam kitab Syarah Sunnahnya. 5. Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailnya. Para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut adalah ulama pembesar hadis dan sudah sampai derajat Al-Hafiz, yaitu ulama yang hafal 100.000 hadis sanad dan matannya. Bagaimanakah status hadis tersebut? Status hadis itu adalah hadis mursal yang diterima, sebab beberapa alasan. Di antaranya, 1. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya. 2. Para ulama yang bergelar Al-Hafiz berpegang dengan hadis tersebut. 3. Hadis tersebut menerangkan kisah dan kelebihan-kelebihan, bukan masalah halal dan haram. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya berkata, diringankannya siksaan Abu Lahab adalah berupa balasan dari rasa gembiranya ia ketika Nabi dilahirkan kemudian ia memerdekakan budaknya Suwaibah. Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Syaibani dalam kitab Sirahnya berkata, diringankannya siksaan Abu Lahab hanyalah sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya berkata, hasil dari perkara ini adalah keringanan siksaan Abu Lahab merupakan suatu balasan baik atas kebaikan yang ia lakukan, yaitu gembiranya ia ketika Nabi dilahirkan kemudian ia memerdekakan budaknya Suwaibah.
Kisah tersebut adalah suatu kisah yang sudah masyhur dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, dan kisah tersebut disampaikan juga oleh para al-hafiz yang dipercaya dan diperpegangi. Kisah ini disampaikan sang imam hadis yaitu Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, di mana kitab itu disepakati tentang keagungannya dan hadis-hadis mursalnya tidak keluar dari daerah makbul. Apabila Abu Lahab yang merupakan seorang kafir yang jelas dalam Al-Quran dijelaskan masuk neraka, ia mendapat balasan baik sebab bergimbaranya dengan kelahiran Nabi. Lantas bagaimana dengan muslim yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita tidak terhalang mendapat berkah dari merayakan kelahiran Nabi yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناتك والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب